Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dara Fitra Dwi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA SD. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Dwi Apriliana dengan NPM 231434033 dan rekan saya. Saya Rizka Syifa Ramadhani dengan NPM 231434152. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai analisis buku guru dan siswa kelas tinggi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran IPA SD. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasinya. Pengertian buku guru dan siswa. Buku guru. Buku guru kurikulum merdeka adalah panduan yang dirancang khusus untuk membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Sedangkan buku siswa adalah buku tes yang dirancang khusus untuk siswa dalam implementasi kurikulum merdeka. Hukum buku guru. Buku ini disiapkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Adapun fungsi buku guru. Yang pertama, buku guru berfungsi untuk memberikan panduan rinci terhadap pendidik dalam mengajar materi tentang bagaimana tubuh kita bergerak, yang mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, strategi mengajar yang efektif, serta pertanyaan untuk merangsang diskusi. Yang kedua, buku ini juga memberikan rencana pembelajaran yang terstruktur, memastikan bahwa guru dapat menjalankan kegiatan pembelajaran dengan jelas dan terorganisir. Yang ketiga, buku guru menyediakan panduan untuk melakukan evaluasi terhadap pemahaman siswa, serta memberi kesempatan bagi guru untuk merefleksikan proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Yang keempat, buku ini juga memberikan ide untuk kegiatan pendukung seperti eksperimen, observasi, atau diskusi kelompok yang dapat membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Kelebihan dan kekurangan buku guru dan siswa. Kelebihan buku guru. 1. Buku guru menyediakan panduan yang luas untuk guru dalam mengajar. Hal ini membantu guru memahami dengan jelas langkah-langkah pembelajaran, tujuan yang ingin dicapai, dan cara mengevaluasi perkembangan siswa. Yang kedua, buku ini memberikan keluasan sehingga guru bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa dan diskusi kelas, dan juga mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif. Yang ketiga, buku guru seringkali menggabungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, membuat pembelajaran menjadi lebih menyeluruh dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, buku ini memberikan banyak ide kegiatan yang dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif, seperti eksperimen atau diskusi kelompok yang mendalam. Adapun kekurangan buku guru. Yang pertama, adanya keterbatasan dalam praktek. Meskipun buku guru memberikan panduan lengkap, beberapa guru mungkin merasa kurang siap atau terbatas dalam melaksanakan beberapa metode atau kegiatan yang memerlukan keterampilan atau sumber daya tertentu. Yang kedua, buku guru ini kurang mempertimbangkan sepenuhnya keragaman kemampuan dan gaya belajar siswa di kelas yang lebih heterogen. Yang ketiga, pengajaran yang terlalu terstruktur bagi sebagian guru yang lebih suka fleksibel penuh. Buku ini bisa terasa terlalu terstruktur dan bisa membatasi kreativitas dalam merancang kegiatan. Dan adapun beberapa kelebihan buku siswa. Yang pertama, materi yang menarik dan mudah dipahami bagi siswa, yang menggunakan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang menarik, yang dapat membantu siswa memahami topik yang menyeluruh seperti bagaimana tubuh kita bergerak. Yang kedua, adanya aktivitas yang mengembangkan keterampilan praktis, memungkinkan siswa untuk belajar sambil beraktivitas, seperti eksperimen dan diskusi. Hal ini mendorong keterampilan berpikir kritis
pemecahan masalah, dan kolaborasi. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang mandiri. Siswa belajar secara mandiri dan bagian-bagian seperti ringkasan, latihan, dan pertanyaan reflektif. Yang keempat, adanya pendekatan yang interaktif. Dalam hal ini mengajak siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, tidak hanya melalui membaca, tetapi juga dengan melibatkan mereka dalam percakapan, pertanyaan, dan kegiatan berbasis proyek. Dan adapun kekurangan buku siswa. Yang pertama, buku ini memberikan banyak tugas. Beberapa siswa bisa merasakan kewalahan dengan banyaknya tugas dan latihan yang diberikan. Apalagi jika mereka tidak mendapatkan bimbingan yang cukup dari guru. Yang kedua, kurangnya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Buku ini siswa tidak cukup mengaitkan topik dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat relevansi materi dengan konteks kehidupan nyata. Yang ketiga, adanya tugas dan aktivitas yang terstruktur dalam buku siswa terkadang kurang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kreatif atau mengembangkan pemikiran mereka di luar apa yang sudah diberikan ke dalam buku. Dan ada juga manfaat buku guru bagi guru dan manfaat buku siswa bagi siswa. Yang pertama, manfaat buku guru bagi guru, yaitu buku guru bermanfaat sebagai panduan yang membantu guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Buku ini memberikan arahan mengenai tujuan pembelajaran, metode pengajaran, serta penilaian yang sesuai dengan kurikulum. Selain itu, buku guru juga seringkali dilengkapi dengan materi tambahan dan alternatif kegiatan yang dapat memperkaya proses belajar mengajar yang diharapkan. Dan adapun manfaat buku siswa bagi siswa. Buku siswa merupakan sumber belajar utama yang berisi materi pembelajaran yang harus dikuasai. Buku ini dirancang untuk memudahkan siswa dalam memahami konsep-konsep penting melalui penjelasan yang jelas dan contoh-contoh yang relevan. Pendekatan utama dalam buku guru dan siswa. Yang pertama, pada buku guru. 1. Pendekatan saintifik. Buku ini mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan pengetahuan mereka tentang sistem gerak manusia. Ini sesuai dengan pendekatan saintifik yang menekankan pada proses penemuan. Yang kedua, ada pendekatan kontekstual. Materi disajikan dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contoh-contoh yang diberikan seringkali diambil dari aktivitas sehari-hari sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan menghubungkan materi dengan pengalaman mereka. Yang ketiga, ada pendekatan visual. Buku ini banyak menggunakan ilustrasi, gambar, dan diagram untuk membantu siswa memahami struktur dan fungsi organ gerak. Visualisasi ini sangat penting dalam pembelajaran IPA karena membantu siswa membayangkan dan memahami konsep-konsep abstrak. Yang keempat, ada pendekatan tematik. Materi tentang sistem gerak ini biasanya terintegrasi dengan tema-tema yang ada di kelas 6, sehingga di dalam pembahasannya akan dikaitkan dengan tema tersebut. Kemudian di sini juga ada kajian buku guru dan siswa. Capaian pembelajaran kelas 6 fase C. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama dengan lainnya dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosialnya saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Kajian buku guru. Yang pertama, mulailah aktivitas dengan mengarahkan peserta didik untuk memperhatikan gambar pembuka bab. Yang kedua, ajak peserta didik untuk mempelajari narasi pengantar topik A, lakukan diskusi yang berkaitan dengan teks. Yang ketiga, lanjutkan dengan mengajak peserta didik membuka telapak tangannya, menggerakkan jarinya, kemudian mengamati bagaimana jari bergerak. Yang keempat, arahkan peserta didik membuat replika tangan sesuai dengan panduan di buku siswa. Yang kelima, setelah peserta didik menyelesaikan pembuatan replika tangan. Yang keenam, instruksikan peserta didik untuk menjawab pertanyaan di buku siswa untuk lebih memahami bagaimana tangan bekerja. Yang ketujuh,
Arahkan peserta didik untuk mengaitkan kegiatan ini dengan tangan mereka sendiri. Yang ke-8, arahkan peserta didik untuk melihat bagaimana otot pada model ketika ditarik dan dikendorkan. Yang ke-9, gunakan teks belajar lebih lanjut mengenai otot sebagai alat bantu penguatan konsep. Kajian buku siswa. Yang pertama ada pertanyaan esensial. 1. Apa itu rangka, sendi, otot, dan saraf? Yang kedua, untuk apa tubuh kita memiliki rangka, sendi, otot, dan saraf? 3. Bagaimana rangka, sendi, otot, dan saraf membantu kita bergerak? Kemudian di dalam buku ini ada sebuah cerita. Lalu mereka membuat replika tangan. Panduan melaksanakan uji pemahaman di buku guru. Di sini terdapat kunci jawaban pada buku guru. Uji pemahaman pada buku siswa. Yang pertama, ceritakan bagaimana tubuh manusia kita bergerak. 2. Agar senang sekali bermain di telepon pintarnya, ia bisa bermain dalam waktu lama dengan posisi tubuh seperti pada gambar berikut, yaitu bagian tulang mana yang akan terkena dampak, seperti apa kemudian dampaknya, apa yang perlu agar diperbaiki dari sikapnya. Kemudian yang ketiga, Mia alergi terhadap produk berbahan susu. Yang keempat, seorang pecinta alam terjebak di dalam gua selama 30 hari.